Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Dwi Surya. Saya di sini akan mempersembahkan video dari tugas Pak Suyadi, yaitu tentang lingkungan eksternal di sekitar tempat tinggal. Kali ini saya akan mewawancarai seorang perawat gigi yang ada di daerah saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Surya, NIM 218010120 dari kelas 6A3 Manajemen, Kaprodi Manajemen. Baiklah, kenapa saya memilih perawat gigi? Karena saya ingin mengetahui bagaimana cara perawat gigi tersebut melakukan perawatan ataupun membuka kliniknya pada masa pandemi seperti saat ini. Sekian ya pembukaan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Silakan menyaksikan video yang saya persembahkan. Selamat menyaksikan. Saya dari mahasiswa Universitas Minyak Insan. Nama saya Putri Surya. Saya di sini mau mewawancarai Mbak tentang perawatan gigi. Bagaimana cara Mbak menghadapinya dalam masa pandemi seperti saat ini? Kalau boleh tahu Mbak kuliah di mana dan tamatan tahun berapa Mbak? Kalau kuliah kita ambil di Poltekkes Kementerian Palembang, jurusan D3 keperawatan gigi. Itu kita masuk di tahun 2011. Selesai di 2014. Apa yang membuat Mbak memilih perawat gigi? Sebenarnya tidak ada motivasi tersendiri, itu tidak ada. Cuman hanya keinginan ingin ambil di jurusan kesehatan. Kebetulan banyak kasusnya di daerah, terutama di desa itu untuk perawat giginya sendiri kan masih sedikit, bahkan tidak ada. Jadi di sana bikin tertarik sendiri kayak gitu. Semenjak Mbak jadi perawat gigi, apa saja risiko yang Mbak alami dalam menjalankan? Resiko pasti banyak, yang namanya pekerjaan itu pasti semuanya ada resiko. Dari kita periksa gigi, kalau anak-anak itu kemungkinan bisa gigit kan, makanya kita punya alat yang khusus untuk pelindung diri kita, namanya itu finger retractor kalau untuk tangan ya. Terus kalau kita dalam mengambil tindakan kita gegabah, mungkin bisa jadi akibatnya nanti selanjutnya bisa infeksi. Jadi memang harus butuh ketelitian untuk mengambil suatu tindakan. Jadi tidak semua pasien di sini langsung kita tindak. Jadi kita melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kalau memang memungkinkan untuk dilakukan tindakan, baru kita lakukan tindakan. Kalau tidak, mungkin kita kasih obat aja. Selama menangani pasien, hal apa yang paling Mbak senangi menarik itu? Yang jelas sifat kita itu kan kita membangun biar si pasien ini menjaga kebersihan gigi dan mulutnya. Yang jelas yang paling kita suka itu kesadaran diri pasien itu sendiri untuk pengen tahu lebih banyak tentang kesehatan, seperti pengen tahu gimana sih caranya biar gak punya karang gigi, atau solusinya biar lubang itu nggak harus dicabut kan. Sebenarnya kalau gigi berlubang itu nggak harus langsung dicabut, bisa ditampal, bisa perawatan saluran akar. Nah itu, jadi kalau ada pasien yang seperti itu kita suka senang kayak gitu ya. Jadi karena kan pasiennya punya motivasi untuk mempertahankan giginya, nggak selalu harus dibuang. Ada keluhan langsung dicabut, buang, ganti palsu kayak gitu. Untuk menggosok gigi yang baik dan benar, dan waktunya itu kapan ya Mbak? Sebenarnya ya, sikat gigi itu dalam sehari semalam kita dianjurkan cuma 2 kali ya. Habis makan pagi sebelum tidur malam.
Tapi alangkah baiknya setelah kita makan, terutama makan yang manis, itu kita lakukan kumur-kumur, karena tidak mungkin kan kita berpergian kemana-mana, kita harus bawa sikat gigi. Nah, untuk alternatif menjaga untuk sementara itu kita kumur-kumur. Jadi harus makan manis, kita kumur-kumur, jangan dibiarkan makanan manis itu lengket di gigi kita. Penyebab dari gigi berlubang itu apa saja? Yang jelas penyebabnya itu yang pertama dari kebersihan gigi di mulut itu sendiri. Kalau kita nggak jaga, ya kemungkinan segala penyakit gigi dan mulut pasti datang, kan seperti itu. Terus yang jelas ada faktor-faktornya, faktornya seperti makanan yang manis mendukung. Terus itu pH dari air ludah itu sendiri. Jadi memang makanya dari itu pentingnya kita menjaga kebersihan gigi dan mulut, karena dari sisa makanan yang kita makan bercampur dengan air ludah, tambah lagi air ludahnya sifatnya basah. Nah, itu cepat sekali memacu lubang gigi. Selanjutnya apa saja faktor dari penyebab gigi sensitif? Kalau gigi sensitif itu beda-beda sih. Ada gigi sensitif itu karena gusinya turun, ada keretakan pada gigi. Nah, banyak kasus sebenarnya. Yang keretakan pada gigi itu biasanya penyebabnya itu dari makan panas langsung ketemu dengan makan dingin. Jadi waktu diperiksa itu di sinar itu kelihatan ada garis-garis keretakan pada gigi. Nah, itu kalau kita makan panas atau makan dingin mulai ada sensasi denyut yang agak ngilu. Nah, itu sensitif. Bisa jadi ada lubang gigi, bisa jadi kalau ada lubang gigi bisa bikin sensitif, atau memang gusinya turun. Nah, kalau gusinya turun itu bisa jadi karang-karang gigi. Jadi tidak semua sensitif itu karena makan dingin, banyak pengaruhnya, banyak penyebabnya. Hal apa yang paling sulit Mbak tangani pada pasien? Yang paling sulit kita tangani itu sebenarnya pasien anak-anak. Kalau pasien anak-anak itu kalau sudah nggak mau buka mulut, jadi kita nggak bisa periksa, nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak bisa paksa. Kalau anak-anak udah tutup mulut, paling kita hanya kasih penjelasan. Kemungkinan kedepannya kita suruh orang tuanya lebih menasihatin lagi, baru kita bisa lakukan tindakan. Apa reaksi Mbak kalau ada seorang anak kecil merasa kesakitan saat ingin dicabut giginya? Yang jelas kalau kita ngerasa ya, kalau kita yang dicabut rasanya anak itu merasa sakit, jadi kita ngerasa juga nih sakit, apa biusnya belum jalan. Tapi yang jelas kalau untuk anak-anak kita pakai bius semprot, itu namanya proetil ya. Nah, itu kita semprotkan ke kapas, sebenarnya tangan kita pun ikut kebas, jadi nggak mungkin bius itu nggak jalan ya, pasti jalan. Cuman anak-anak itu kan ada yang rewel, ada yang takut, ada yang belum diapa-apain udah nangis, kan beda-beda tipenya. Jika ada seorang orang tidak mampu gitu kan membayar, tapi orang itu merasa sakit giginya sangat sakit, apa reaksi Mbak? Yang jelas kita kalau memang itu membutuhkan, selagi kita ada bahan, kita bisa bantu, pasti kita bantu ya. Untuk sakit gigi kan itu obatnya nggak terlalu susah ya, jadi bisalah kita membantu kan, itu masih kasus-kasus ringan. Kalau buat biaya cabut gigi itu berapa ya Mbak? Kalau cabut gigi untuk anak-anak kita tarifnya lebih relatif murah daripada untuk dewasa. Kalau anak-anak itu sekitar 35 sampai 50 ya, karena memang bius yang kita pakai itu hanya bius semprot. Kalau untuk dewasa kita relatif lebih mahal, 100 ke atas ya. Nah, itu karena kita pakai injeksi penyuntikan, terus tindakannya tidak semudah dari tindakan anak-anak. Apa ada kesulitan dalam menyabut gigi atau orang dewasa tadinya? Yang jelas pasti sulit, dari tekstur giginya aja udah beda. Kalau untuk anak-anak yang dicabut itu gigi udah goyang atau giginya yang berlapis ya. Kalau untuk dewasa kebanyakan kasus yang kita cabut itu gigi berlubang. Nah, untuk gigi dewasa terutama gigi belakang itu akarnya lebih dari 1. Jadi ada yang 2, ada yang 3. Jadi kita memang memerlukan
berapa alat, memerlukan berapa teknik, terus waktu yang dipakai pun banyak. Kalau misalnya bagi orang yang ada riwayat penyakit itu gimana Mbak ya, kalau misalnya dia bagaimana? Yang jelas kalau untuk riwayat penyakit yang tidak bisa untuk dilakukan pencabutan gigi dan mulut itu pada pasien yang mempunyai darah tinggi, karena obat bius kita itu memacu adrenalin. Sudah itu yang mempunyai diabetes ya, karena selesai dari pencabutan itu sendiri akan menimbulkan luka. Jadi untuk orang yang beriwayat diabetes kita tidak layani, tetap bisa melakukan pencabutan gigi, tapi harus di rumah sakit dengan pantauan berapa dokter, seperti itu. Tindakan apa saja yang Mbak lakukan dalam praktek rawat gigi ini? Kalau tindakan sebenarnya kita itu nggak terlalu banyak ya, karena kita sistemnya kita kan diawasin dan terus berjenjang. Kalau untuk di sini kita cuma merawatkan cabut gigi anak-anak, dewasa, itu sudah itu penambalan bisa, bersih karang bisa, pengobatan bisa. Sudah itu faktor yang kecantikan lainnya seperti pasang diamond. Kalau untuk pasang diamond itu berapa ya Mbak? Kisarannya kalau di sini kita pakai 51 mutiaranya. Faktor penyebab bau nafas itu apa ya Mbak? Dan bagaimana cara pencegahannya? Kalau bau napas itu ya sebenarnya banyak faktor. Pertama mungkin ada sejenis jamur di dalam mulut itu kan, di dalam lidah atau di langit-langit. Nah yang jelas atau dari karang gigi yang banyak kan. Nah untuk mencegahnya itu sendiri kita dianjurkan untuk makan yang berserat seperti buah-buahan. Jadi permukaan gigi dan mulut kita itu lebih bersih. Nah terus dianjurkan lagi untuk sikat gigi itu kita dianjurkan sikat gigi bagian lidah dan langit-langit pun disikat biar tidak menimbulkan bau mulut. Kenapa merokok itu menyebabkan gigi kuning Mbak? Nah kalau merokok itu sendiri ya, di dalam rokok itu ada kandungan nikotin. Nah nikotin itu sendirilah yang menyebabkan pewarnaan pada gigi. Kalau bahasa medisnya itu stain. Jadi warna bercak-bercak ke hitam, ke kuning-kuningan. Nah itu pengaruh dari nikotin. Bagaimana cara pembersihan untuk perokok Mbak? Pembersihan gigi untuk perokok? Pembersihan gigi untuk perokok itu sama kayak pembersihan karang gigi, kita pakai alat scaler namanya. Nah itu tetap dibersihkan seperti kayak, kalau bahasa kita itu kayak steam ya, di steam. Nah, di scaler itu kita buangin, kita kikis bagian pelaki yang menempel, karena stain itu sebenarnya menempelnya itu pada sisa-sisa makanan. Cuma sisa-sisa makanan itu sudah mengeras, sudah membentuk seperti karang. Nah di sanalah stain itu menempel, maka warna giginya agak kuning-kuning, ada yang hitam ya. Nah itu pengaruh dari nikotin yang menempel pada karang gigi. Dari pasien perharinya itu berapa ya Mbak? Kalau pasien perharinya itu tidak menentu ya, karena tambah lagi kita kan tinggalnya di daerah ya, di desa bukan di kota. Itu mungkin sehari itu minimal ada 2 sampai 5 orang. Yang kadang kalau lagi rame lebih dari 5, tapi yang pasti itu ada 2 pasien datang. Kalau untuk per bulannya berapa? Per bulannya bisa kisaran 90 orangan, kadang 100 orang. Mulai buka praktek mulai kapan ya Mbak? Saya mulai buka praktek itu di tahun kedua setelah saya lulus kuliah, yaitu tepatnya di 2016. Jadi sudah sekitar berapa tahun ya sekarang ya? Sudah 7 tahun ya? Nah, sudah 7 tahun. Jadi sudah 2 kali penggantian surat izin. Ini perawat gigi kan ini melayani perawatan gigi dari mulut ke mulut Mbak. Bagaimana cara Mbak mencegah penyebaran virus dari alat itu? Gimana cara Mbak menanganinya? Kalau untuk penggunaan alat itu sendiri ya, kita sebenarnya punya kaca mulut itu berapa macam ya. Jadi untuk satu pasien kita 1 kaca mulut. Nah untuk pembersihannya memang kita kan pasti
apalagi di zaman seperti ini, takutnya nanti nempel virus atau penyakit lainnya di alat tersebut. Jadi untuk penyeterilan ya, kita pertama itu kita penyucian dulu, kita buang atau adakah sisa-sisa makanan, namanya kita bersih gigi kan, kemungkinan ada sisa dari makanan di dalam mulut atau sisa air liur. Nah itu kita bersihkan dulu di bawah air mengalir ya. Kemudian kita sikat dengan sabun, kita bilas. Sudah kita bilas, kita lakukan langsung penyeterilan. Bisa setting sendiri, kita pengen pakai waktu berapa menit. Nah, biasanya kalau saya pakai itu 30 menit ya. Dijeda dulu. Mbak atas waktunya, maaf mengganggu waktunya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pulang ya Mbak. Terima kasih.